Kita sekarang masuk ke strategi-strategi kita. Gimana biar kita tidak jatuh pada aspek-aspek people pleaser tadi. Yang pertama, pastinya kita harus self-respect. Self-respect itu menghargai diri kita, apapun itu adanya. Jadi apapun situasinya kita hargai. Allah itu menganugerahkan kita segala keistimewaan, segala kekhususan yang istimewa yang tidak dimiliki oleh semua makhluk yang lain. Bahkan siapapun kita, termasuk kalau kita merasa, Pak saya ini apa sih, Pak saya ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Enggak, kita semua ini siapa-siapa dan apa-apa. Kalau teman-teman merasa secara sesungguhnya kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, ini kemungkinan teman-teman menyembunyikan anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah, atau tidak ngaku bahwa kita ini sudah diberi aneka ragam nikmat oleh Allah. Hadirnya kita di muka bumi ini sebagai manusia yang berkesadaran, itu saja sudah anugerah yang luar biasa, yang tidak diberikan pada semua makhluk yang lain. Jadi yang pertama penting self-respect, menghargai diri. Kalau sudah begitu, ayo membangun self-esteem. Self-esteem itu kebanggaan diri, bahwa aku ini sesuatu, bahwa aku ini punya kelebihan-kelebihan. Mungkin aku tidak bisa ini, tidak bisa itu, tapi aku masih punya ini dan punya itu. Itu namanya self-esteem, bangga dengan diri kita. Kalau sudah sampai pada titik self-esteem, kemungkinan akan lahir dengan sendirinya self-confidence, percaya diri. Bahwa aku bisa kok, aku mampu kok, aku ini punya kok. Aku juga bukan orang sembarangan. Tidak ada orang itu yang sembarangan. Setiap orang istimewa khusus. Nah, ini rasa percaya diri. Nanti akan jadi kunci ke belakang. Kalau kita sudah bisa percaya diri, selanjutnya adalah self-assertion. Self-assertion itu penegasan diri. Maksudnya apa? Kita ikuti pandangan kita, keinginan kita. Kita akui apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Ini namanya self-assertion. Kalau kita setuju, ya bilang setuju. Kalau kita merasa tidak nyaman, kita bilang saya tidak nyaman dengan itu. Saya senang dengan itu, saya tidak suka dengan yang seperti itu. Nah, ini namanya self-assertion. Tidak karena khawatir orang lain marah, ingin orang lain senang, akhirnya kita harusnya tidak suka, bilang suka. Atau sebaliknya. Nah, ini berarti kita tidak mampu self-assertion. Kalau sudah bisa self-assertion, saatnya kita bangun diri kita untuk mampu self-reliance. Self-reliance itu bersandar pada diri kita sendiri, mandiri, tidak tergantung. Nah, kalau ini butuh proses, butuh usaha. Jadi self-reliance itu berarti ya sudah, kalau demi kebenaran, kebaikan, prinsip-prinsip yang saya yakini, kemudian orang tidak suka dengan saya atau meninggalkan saya, ya tidak masalah. Aku bisa kok mengandalkan diriku sendiri. Nah, ini namanya self-reliance. Jadi kemandirian kita akan membantu kita untuk tidak punya pleasure attitude, tidak punya mental yang hanya asal orang lain senang, asal bapak senang, atau yes man. Tapi kita jadi orang yang self-confident, self-assertion, dan self-reliance. Percaya diri, mampu menegaskan diri sendiri, dan kuat bersandar pada diri sendiri.
tidak tergantung pada orang lain. Kalau orang lain mau bergantung pada kita, monggo, kita bisa memberikan kebahagiaan, kegembiraan pada mereka. Tapi kalau mereka tidak suka, tidak setuju dengan prinsip-prinsip kita, ya silahkan. Ini namanya self-reliance. Jadi ini prinsip-prinsip ya, kalau saya baca cepat seperti ini rasanya mudah ya. Self-respect, self-esteem, self-confidence, self-assertion, self-reliance. Tapi ini menghidupkannya ya pelan-pelan, setahap demi setahap. Paling tidak semoga teman-teman sudah mampulah kalau sekedar self-respect dan self-esteem. Untuk self-esteem ini tinggal dicari keistimewaan-keistimewaan kita, biar teman-teman tidak merasa saya itu isinya kekurangan semua kok Pak, saya tidak ada lebihnya. Pasti ada. Bahkan kesehatan yang selama ini kita enyam itu ya kebanggaan tersendiri. Banyak orang yang sakit misalnya. Bahkan semangat kita untuk belajar malam hari ini misalnya, mau ikut ngaji, itu kan juga kelebihan. Banyak orang yang sudah tidak mau belajar lagi, merasa dia sudah pasti benar. Berarti alhamdulillah Pak ya, saya ini masih mau belajar. Itu kan sebentuk kebanggaan. Ternyata saya juga ada baiknya. Ini membangun self-esteem namanya. Kalau sudah begitu bisa self-confident, percaya diri. Saya yang sudah bolak-balik ikut ngaji filsafat, bisa lah kalau sekedar berpendapat, berkomentar misalnya. Ini namanya self-confidence. Alhamdulillah kalau bisa lanjut self-assertion dan self-reliance. Tapi untuk dua ini ya memang butuh proses. Jadi ini tahap-tahap ketika kita ingin melawan attitude pleaser. Jadi melawan perilaku yang hanya ingin menyenangkan orang lain. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ini kita sudah masuk ke tips-tips, strategi-strategi. Kalau ini strategi yang tadi saya sebut ya, kita kan sering benci dengan diri kita karena merasa kita ini kok mau saja diperalat orang lain. Yaitu mungkin salah kita sendiri. Maka ayo diatur sekarang, mulai ditata hidupnya agar tidak hanya jadi alat orang lain yang mau saja diperintah ini itu demi kesenangan orang lain. Yang pertama, penting dalam hidup kita untuk tahu batas kita yang jangan dilanggar. Batas itu bisa nilai, bisa tujuan, bisa keyakinan, bisa prioritas. Nah, ini disebut batas karena boleh kok kita membantu orang lain, menyenangkan orang lain, tapi jangan nabrak batas ini. Jangan sampai kita mengkhianati nilai-nilai yang sudah kita yakini. Jangan sampai kita membuang keyakinan kebenaran yang sudah kita miliki. Jangan sampai kita melanggar prioritas. Misalnya gara-gara kita ingin baik pada orang lain, kemudian misalnya kita korbankan kuliah kita. Misalnya kuliah harusnya prioritas, kita korbankan keluarga kita misalnya. Ini tidak boleh, keluarga bagi saya prioritas. Ini namanya batas. Jadi hidup memang perlu kita tolong-menolong. Alhamdulillah bisa menyenangkan, menggembirakan orang, tapi jangan sampai nabrak batas. Ini strategi agar kita tidak hanya jadi alatnya orang lain. Yang kedua, seandainya yang harus kita lakukan untuk orang lain itu kita belum bisa ngukur ini nabrak batas saya atau tidak, ini melanggar prinsip atau nilai saya atau tidak, ya jangan kesusu diputuskan. Minta waktu. Coba saya pertimbangkan dulu. Jadi kalau ada teman misalnya minta kita melakukan sesuatu, menyuruh kita agar melakukan, memenuhi kebutuhannya, menggembirakan dia dan lain sebagainya, ya kalau kita tidak yakin benar bahwa ini melanggar batas, melanggar prioritas dan lain sebagainya, ya minta waktu deh. Coba saya pikir dulu,
Saya pertimbangkan dulu permintaanmu. Nah, ini lebih luas. Biar kita ndak, wah karena teman saya iyakan sajalah, karena tetangga saya okekan saja, ya ndak. Kalau memang nanti setelah dipikir ndak cocok, ya ditolak. Kalau cocok bisa dilanjutkan. Kemudian batasi penawaran. Kalau memang bisa dan mungkin, ya kalian bisa nawar. Nawar itu misalnya dia mintanya 3 hari, mbok yo 1 hari atau 2 hari saja, biar sisa hari bisa saya manfaatkan untuk hal lain yang lebih penting misalnya. Ini namanya membatasi. Sampean kan bisa juga melakukan itu, meskipun tidak sepenuhnya, nanti saya bantu deh sedikit-sedikit. Kalau saya terus yang melakukan nanti malah tidak mandiri misalnya. Ini namanya nawar. Biar kita tidak hanya diperalat, biar kita tidak hanya jadi alat yang menggembirakan dia, biar dia juga bisa mencari kegembiraannya sendiri. Nah, ini namanya kita beri penawaran-penawaran. Kemudian kalau memang sama sekali tidak cocok, kita tidak setuju dan tidak sesuai, latihanlah berkata tidak. Harus berani. Jadi, karena semakin kita tidak berani, tidak siap berkata tidak, kita akan semakin sulit untuk keluar dari jerat people pleaser tadi. Dan yang terakhir, agar kita tidak jadi alatnya orang lain, adalah sampaikan juga preferensi kita. Preferensi kita itu maksudnya keinginan kita. Sampaikan juga pendapat kita, sampaikan juga komentar kita. Oke, saya siap bantu kamu, tapi menurut saya, bukankah yang lebih baik begini misalnya. Itu namanya preferensi. Tapi menurut saya, cocoknya kan lebih enak begini. Itu namanya preferensi. Jadi bagaimana biar orang juga tahu bahwa kita ini bukan alat yang bisa dipakai ke sana kemari sesuka mereka. Kita juga punya prinsip, kita juga punya pendirian. Inilah cara kita agar tidak jadi alatnya orang lain. Makanya kalau diringkas tadi, adanya di 5 prinsip ini. Yang pertama, identify your why, delay, delegate, communication, and practice saying no. Jadi yang pertama, kita harus punya nilai identify your why. Itu kita tahu argumennya, kita tahu dasarnya, mengapa kita melakukan itu, mengapa kita membantu teman, mengapa kita ingin membahagiakan dia, kita tahu alasannya. Kemudian delay. Delay itu kita pending sebentar untuk berpikir, untuk mempertimbangkan. Kalau mungkin delegate. Delegate itu ya digarap bersama-sama, didelegasikan. Jangan semuanya kita yang melakukan. Kemudian communication. Wong kita ini manusia dengan manusia, kalau bisa dikomunikasikan. Mana yang paling baik yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, practice saying no. Practice saying no itu latihan mengatakan tidak. Jadi ini kuncinya tadi. Setelah kita rinci, ya kuncinya 5 hal ini.